Jadi migrasi Yahudi pertama sebelum berdiaspora ke seluruh dunia, mereka ke Jazirah Arab dulu. Jazirah Arab. Sampai ke Madinah. Wah, ini luar biasa ya. Nah, Pengetahuan yang belum banyak orang tahu nih, Ustaz. itu disurvei sama mereka. Gitu ya. Disurvei. Mereka meyakini. Sampai meyakini, oh inilah nanti tempat. Karena Nabi itu mewasiatkan khusus, ya, mendorong umatnya untuk memakmurkan Masjidil Aqsa. Bahkan sempat beliau mengatakan, tinggallah kamu di sana. Ya, makmurkan masjid, karena dia masjid yang terjauh kan. Iya, betul. Maka disebut Masjidil Aqsa. Nah, kalau yang terjauh ini nggak diopenin kan bahaya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, Arkadaslar, teman-teman sahabat sekalian. Jumpa kembali bersama podcast Usmani bersama saya Akmal Junmiadi. YPU Edukasi di episode yang ke-7. Dan kali ini kembali lagi bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, Ustadz Kabir, kalau bahasa Turkinya Buyuk Hoca nih. Artinya guru besar. Ya memang beliau memfokuskan diri dalam pembebasan Tersekuler. ya Baitul Maqdis dan sebagainya. Seperti ini akan kita bahas nantinya. Dan memang beliau ini adalah salah seorang dai nasional, Ustadz ya. Alhamdulillah di berbagai macam televisi media dan juga sering menjadi pembicara bukan hanya di kalangan masjid dan sebagainya, sampai kemudian terakhir di pemerintah juga ya, baik itu di Kemenlu maupun di DPR RI ya, seperti itu. Dan bersama dengan Ustadz Fahmi Salim, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, khair Ustadz ya. Çok güzel. Cak Guzel, Masya Allah. Udah bersama Ustadz Turki sekarang Bu. Insya Allah dengan aktivitas yang sangat padat, beliau bisa menyempatkan diri untuk sama-sama buat teman-teman sahabat sekalian berbagi ilmu terkait dengan, ya beliau banyak menulis buku ya Ustadz ya. Salah satunya kemarin adalah terkait dengan Tufanul Aqsa, dan juga hal yang kemudian kita bahas pada tema kali ini adalah roadmap pembebasan Al-Aqsa atau kemudian Baitul Maqdis berdasar pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, insya Allah beliau ini adalah pakarnya karena lulusan daripada Al-Azhar Mesir dan juga tafsir Quran. Baik Ustadz, ini menjadi satu pertanyaan mendasar ya saya. Dalam Al-Quran itu kan ada dalam surat Al-Isra dan sebagai seperti apa sih pentingnya Baitul Maqdis, terutama di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Masya Allah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'du. Luar biasa ini Mas Akmal, kepeduliannya terhadap isu Baitul Maqdis ya. Karena memang hubungan antara Ottoman dengan Al-Aqsa ini sangat spesial. Dia kekuasaan terakhir dalam sejarah Islam yang mengusung kekhalifahan, walaupun bercampur dengan monarki lah kira-kira begitu. Dan Ottoman ini menghadapi konspirasi besar global ya, dari upaya-upaya pihak musuh untuk bukan tujuan mereka itu bukan untuk menghancurkan Ottoman sebenarnya, tapi tujuannya untuk merebut Baitul Maqdis. Luar biasa kan? Jadi sampai segitunya ya, karena Ottoman ini adalah penghalang terbesar bagi proyek Zionisme, bagi proyek imperialisme Barat untuk menguasai dunia Islam. Itu selama masih ada pelindungnya ya, masih ada protektornya, Barat ini tidak akan bisa melenggang bebas ya untuk merebut Baitul Maqdis, merebut Palestina dan menjajah dunia Islam. Nah, karena ada Ottoman ini, maka otomatis dia harus disingkirkan, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran, kalau dalam Sunnah ini, bahkan di periode Mekah itu Allah sudah menyinggung ya. Ini baru awal-awal dakwah Nabi ini sudah disinggung apa? Misalnya surat At-Tin, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu kan disinggung nama-nama tempat dalam sumpah ayat yang pertama sampai ayat kedua. Demi tin, demi buah zaitun, demi Tur Sinai, demi negeri yang aman ini yaitu Mekah. Kenapa Tur Sinai disebut tempat, Mekah disebut tempat, dan yang dua pertama itu disebut At-Tin dan Zaitun? Nggak mungkin dong, tidak selaras. Nah, dia secara keilmuan, secara tafsir dia harusnya selaras. Ketika menyebut ini dari 1, 2, 3 sampai 4 mestinya dia selaras. Nah, berarti yang dimaksud oleh Allah dengan bersumpah dengan buah tin dan zaitun bukan semata-mata dengan sumpah dengan buahnya aja,
tapi dengan tempat negeri di mana buah itu tumbuh subur. Dan itu ada di negeri Syam. Itu adalah di Palestina. Makanya dalam Al-Quran di surat An-Nur ada ungkapan begini, zaitunatin, ya kan, la syarqiyah wala gharbiyah. Buah zaitun yang terbaik adalah buah zaitun yang tumbuh di Palestina. Kenapa? Karena dia cahaya mataharinya seimbang, pagi dan sore dia seimbang, tetap dapat dari dua arah, karena dia berada di tengah-tengah permukaan bumi gitu. Nah, itu sudah disinggung. Artinya apa? Tempat-tempat ini, jadi Baitul Syam, kemudian Tur Sinai dan Mekah, itu disebut tempat-tempat turunnya wahyu. Tempat-tempat turunnya wahyu. Wow. Berarti jadi inilah jejak-jejak wahyu. Negeri para nabi juga. Negeri para nabi gitu ya. Maka itu sudah ditanamkan oleh Allah sejak awal. Yang kedua, Nabi ketika di Mekah itu sholat menghadap apa? Iya, ke Yerusalem. Sejak awal. Kiblat pertama. Sahabat kumpul di rumah Darul Arqam bin Abil Arqam, rumahnya seorang pemuda namanya Al-Arqam bin Al-Arqam. Itu kan apa yang dilakukan aktivitasnya? Tilawah Quran, kemudian sholatnya berjamaah, tapi meskipun belum diwajibkan secara fardu 5 kali sehari, tapi sudah diwajibkan untuk apa? Sholat Qiyamul Lail. Ya, ada doa-doa, dan itu semua menghadap apa? Menghadap Baitul Maqdis, Yerusalem. Jadi hubungan mereka dengan Yerusalem ini besar, bahkan sejak awal risalah gitu ya. Kemudian di akhir periode Mekah ada apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Betul. Ya, awal kewajiban sholat 5 waktu dimulai dari situ, dan itu di mana adanya? Di Baitul Maqdis. Rasulullah sampai mencontohkan bahwa dia tidak tidur setiap malam sebelum membaca surat Al-Isra. Itu menjadi satu rutinitas. Jadi rutinitas. Itu kata siapa? Kata Ibunda Aisyah. Jadi kita jangan cuma baca surat Yasin, bos. Siap. Nah, kalau di NU kan surat Yasin di kebet, ya kan? Atau Al-Kahfiyah gitu. Surat Kahfiyah aja. Nah, sekarang tambah dengan surat Al-Isra. Surat Al-Isra, cobain. Sebenarnya seminggu sekali boleh, nanti bertambah bisa 2 hari sekali, bisa setiap malam. Kenapa? Al-Isra ini wah luar biasa. Itu kalau saya menulis rahasia tadabbur surat Al-Isra ini dalam buku terbaru saya nanti yang akan terbit nanti tentang kisah-kisah Al-Quran, itu luar biasa. Jadi intinya lah, nggak usah panjang-panjang ya. Sejak itulah kecintaan Nabi dan umatnya itu tertuju ke Baitul Maqdis. Apalagi waktu itu Masjidil Aqsa kan dalam penjajahan. Iya, masih dijajah Romawi ya. Romawi. Nabi datang ke sana, hadir, itu kan secara fisik dan ruh memimpin sholat para nabi dan rasul. Ya, itulah pengumuman pertama bahwa risalah Islam ini menjadi risalah yang global, mendapatkan persaksian dari seluruh nabi dan rasul di malam itu. Maka tidak ada namanya globalisasi atau internasionalisasi Islam, melainkan kecuali ada dimulai dari mana? Masjidil Aqsa itu stasiun berikutnya. Nah, setelah ke Madinah ketemu dengan orang Yahudi, Bani Israel. Mereka migrasi dari mana? Dari sana, dari negeri Syam, dari Baitul Maqdis. Kan setelah kehancuran Yerusalem tahun 70 oleh Kaisar Titus Roma, itu kan mereka bermigrasi. Mereka ini hidup dalam keadaan ya menyedihkan. Ya, tempat suci kelahiran Nabi Isa itu sudah dihancurkan, habis. Ya, di bumi hanguskan, ya. Kemudian mereka nggak punya tempat tinggal. Mereka mencari tempat beribadah yang aman, sekaligus mencari tempat di mana di dalam kitab suci mereka menurut Yahudi akan ada Nabi akhir zaman sebagai Mesias. Wah, gitu ya. Dicari tempatnya, bos. Dikabarkan dalam kitab Taurat dan sebagian Talmud, informasinya ada bahwa Nabi itu nanti itu akan lahir di daerah yang di gurun tandus, tapi dia akan menempati sebuah wilayah yang kehijauan. Ada rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan gitu ya, ada kebun-kebun. Banyak perkebunan juga. Maka mereka cari.
Jadi migrasi Yahudi pertama sebelum berdiaspora ke seluruh dunia, mereka ke Jazirah Arab dulu. Jazirah Arab. Oh. Ya, Khususnya kepada kota Madinah ya. Ustaz? khususnya nanti mereka mendapati ada Madinah, ada mana itu, ada daerah Taif ya, ada daerah itu mereka tempati. Mereka bikin koloni. Koloni Yahudi di Jazirah dulu besar. Kenapa? Karena menunggu datangnya Nabi akhir zaman ini, Mesias ini. Mesias mereka ya. Iya, setelah Nabi Isa wafat, setelah Nabi Isa diangkat ke langit kan udah nggak ada lagi Mesias. Mereka menunggu-nunggu itu. Siapa Nabi akhir zaman ini? Sampai ke Madinah. Wah, ini luar biasa ya. Nah, Pengetahuan yang belum banyak orang tahu nih, Ustaz. itu disurvei sama mereka. Gitu ya. Disurvei. Mereka meyakini. Sampai meyakini, oh inilah nanti tempat. Makanya ketika dengar ada Nabi lahir di Mekah, mereka kan udah pasang mata-mata. Gitu ya. Apalagi waktu hijrah ke Madinah Nabi, mereka udah siap-siap nih. Apakah, nah disitulah konfliknya antara Terjadi. Muhammad dengan Bani Israel ini. Lalu kemudian singkat cerita, setelah bermusuhan, setelah konflik dengan Yahudi, dengan kaum musyrikin mereda, maka fokus Nabi adalah bagaimana membebaskan Baitul Maqdis. Nah itu praktis beliau lakukan setelah perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah. Sebelum penaklukan Makkah sudah dimulai. Berarti memang sudah punya visi lebih jauh lagi saat ya. Iya. Perang Tabuk Mekah. Saat perang Tabuk. Mulai dari perang Tabuk. Itu perang Nabi pertama keluar Madinah, itu diarahkan kemana? Ke negeri Syam. Tahun 7 Hijriah. Kemudian perang Mu'tah. Itu terjadi pada tahun ke-8 setelah penaklukan kota suci Mekah. Itu semua kemana? Ke negeri Syam. Apa message-nya? Umat Islam setelah menguasai Mekah dan Madinah, ya, itu harus membebaskan Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis. Sampai Nabi sebelum wafat, ketika beliau sakit, ya, beliau sempat mengutus pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Wah, ini strategi beliau ya. Strategi beliau untuk menyiapkan para sahabat ya. Menyiapkan sahabat untuk kemana? Ke negeri Syam lagi. Untuk berupaya membebaskan Masjidil Aqsa itu. Jadi sampai Rasulullah wafat aja seperti itu. Ya, perang Mu'tah, tahu nggak? Siapa yang terbunuh? Itu kan orang-orang hebat. Ada Panglima Ja'far bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Rawahah, ada Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasul, bapaknya Usamah itu, bin Zaid, itu kan wafat di situ, gugur sebagai syahid. Itu panglima-panglima hebat. Perang Mu'tah, siapa yang tidak pernah mendengar ya. Jadi mereka syahid itu untuk apa? Membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi inilah strategi nubuah yang ditanamkan baik di dalam Al-Quran dan Sunnah. Berarti memang proses itu memang membutuhkan waktu juga, jangka panjang. Oh iya. Itu kan. Dan Nabi memulai proyek merancang ya pembebasan Baitul Maqdis itu secara terstruktur, sistematis. Termasuk juga nanti akan berhadapan dengan Romawi. Berhadapan dengan Romawi, berhadapan dengan Persia dan sebagainya. Karena memang udah dari dulu kayaknya ya. Menyodornya Baitul Maqdis juga ke masa Umar setelah Persia dan Romawi ditaklukkan. Iya. Jadi kalau sekarang nih mungkin ada korelasinya sih. Korelasi kan masa ada superpower dunia. Iya. Ternyata memang seperti itu. Terus, nah ini juga saya mau bertanya juga, kalau memang dari zaman Rasulullah kepada para sahabat itu sudah sangat jelas. Terus bagaimana para pandangan sahabat, generasi tabi'in ya, tentang keutamaan Al-Aqsa dan perjuangan membebaskannya? Siapa aja sih tokoh Islam yang terdahulu menginspirasi pembebasan tersebut selain mungkin ya Rasulullah sendiri dengan para sahabat? Mungkin dari generasi tabi'in. Arsitek pertama pembebasan Masjidil Aqsa itu Rasulullah. Beliau yang merancang. Beliau yang jadi arsitek pembebasan itu. Ya, dengan banyak sekali bentuknya, termasuk kita disunnahkan membaca surat Al-Isra, itu salah satu strategi beliau. Ya, kemudian yang kedua, inspirasi membebaskan Baitul Maqdis adalah terutama di masa Umar bin Khattab. Itulah masa ekspansi futuhat Islamnya mencapai puncaknya. Karena wilayah Irak ya, Persia itu berjatuhan, dikuasai umat Islam, kemudian berangkat ke negeri Syam, dipimpin oleh Khalid bin Walid, kemudian terjadi perang di sekitar Yordania itu ya, perang di daerah Mu'tah juga namanya, itu perang besar ya,
itu penaklukan Romawi. Ya, jadi Romawi ini kan punya 2 ibu kota. Ibu kota politik di Konstantinopel, ibu kota keagamaan itu di Yerusalem. Karena kan di bawah kekuasaan Kristen Ortodok kan. Konservatif Ortodok. Iya, betul. Nah, maka Umar bin Khattab ini memiliki strategi untuk ya menaklukkan dulu wilayah satelit-satelitnya. Oh, berarti memang sekitar dulu ya. Sekitarnya dulu. Nah, Damaskus itulah jadi kunci. istana Romawi di musim panas. Itu adanya di Damaskus. Nah, Damaskus ini ditaklukkan karena tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis kecuali dengan menaklukkan dahulu Damaskus. Kayak itu. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi ini luar biasa ya, mereka motivasi. Bahkan konon saya pernah dengar dari seorang ulama ahli sejarah di Palestina itu, dibilang di sekitar Baitul Maqdis itu ada makam kurang lebih 10.000 sahabat. Masya Allah. Yang dikubur di sana. 10.000 sana. Karena Nabi itu mewasiatkan khusus ya, mendorong umatnya untuk memakmurkan Masjidil Aqsa. Bahkan sempat beliau mengatakan, tinggallah kamu di sana. Ya, makmurkan masjid, karena dia masjid yang terjauh kan. Iya, betul. Maka disebut Masjidil Aqsa. Nah, kalau yang terjauh ini nggak diopenin kan bahaya. Iya. Kenapa? Karena itu disekelilingi oleh kekuatan besar. Ya. Super power dunia. Power semua ada di situ. Karena dia strategis di perairan Mediterania, titik pertemuan antara Asia, Afrika, dan Eropa. 3 benua sekaligus. 3 benua sekaligus gitu. Dan setelah itu ya kita tahu juga ada Salahuddin Al-Ayyubi. Mana yang sama? Lalu kenapa sama? Hanya dia menghadapi konspirasi dari kekuatan Kristen Barat. Atau ya dari Vatikan. Perang salib juga ya. Perang salib ya. Ketika tahun 1095 Paus Urbanus mendeklarasikan perang suci, Holy War, dari sebuah kota kecil di Perancis namanya Clermont. Ya, tapi nggak tahu apa hubungannya dengan nama toko roti sekarang di Jakarta. Iya. Tapi itu dari sana sejarahnya. Tahun 1096 Imam Al-Ghazali itu masih hidup. Masih hidup dia. Dia udah mendengar rencana Vatikan ini untuk menganeksasi Baitul Maqdis. Makanya beliau mengajak para penguasa untuk berhati-hati, untuk menjaga perbatasan, dan dia sempat iktikaf di Masjidil Aqsa itu, mengingatkan umat Islam agar lebih serius menjaga situs suci ini. Karena nampaknya waktu itu ya wajar lah ya, kekuasaan Islam itu sedang berada di puncaknya. Jadi mereka sendiri dengan pede mengatakan kita nggak mungkin kalah. Wah, itu dia. Nah, itu Kesombongan itu yang menjadi celah. Tapi 3 tahun setelah itu malah petaka. Maka terjadi. Padahal sudah diwanti-wanti oleh Imam Al-Ghazali. Ternyata ini buat teman-teman juga yang tahu tentang Imam Al-Ghazali harusnya memahami. Dia juga sudah memiliki perhatian khusus untuk persiapan Baitul Maqdis ya, daripada serangan daripada pasukan salib. Oke, terus ya Sat, ini menjadi satu hal yang menarik juga Sat ya. Kalau misalnya dengan konteks kekinian gitu ya. Ini mungkin agak sedikit loncat ya. Untuk konteks kekinian, bagaimana kita bisa mengaitkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sirah untuk merumuskan langkah yang konkret nih Sat, untuk membebaskan Baitul Maqdis itu sendiri. Karena kan kita lihat hari ini ya kondisi Palestina, Baitul Maqdis juga dalam kondisi masih yang terjajah oleh Israel dan sebagainya. Gimana Sat? Kalau hemat saya begini ya, seperti yang sering disampaikan oleh seorang pakar Baitul Maqdis dari Palestina, Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, itu kita ini kelemahannya karena meminggirkan atau menihilkan persiapan ilmu pengetahuan. Jadi sejak Nakbah itu kan tahun 48 ya, 15 Mei, dan sekarang sudah masuk tahun ke-77. Kemarin saya diundang sama teman-teman aktivis Palestina itu peringatan 77 tahun peristiwa Nakbah di Hotel Borobudur ya. Kedutaan Besar Palestina mengadakan itu, menggandeng Menteri Kebudayaan Fadlizon. Itu kan sejak peristiwa Nakbah itu, fokus utama bangsa Arab dan pemimpin Arab apa?
melawan Zionis dengan militer. Melawan Zionis dengan militer. Ya betul itu ya. Melawan Oh. Zionis dengan upaya kekuatan diplomasi. Apa hasilnya? Ya kalah tuh. Langsung kalah itu. Karena kondisi umat Islam tidak siap. Iya. Kenapa tidak siap? Akidahnya tidak siap. Hmm. Akidah itu harus dibangun dari mana? Ilmu pengetahuan. Pengetahuan. Makanya disitulah ada perlunya, dan kita harus menomorsatukan i'dad ma'rifah. Rifai. Persiapan ilmu pengetahuan sebelum persiapan militer, sebelum kita berupaya diplomasi. Oke. Kalau nggak ada ilmu pengetahuan, ya militer. Nah, contohlah sudah berapa kali perang Arab Israel, hasilnya kita kalah terus. Betul. Ya bukan kita, lu aja deh. Maksudnya Arab gitu. Iyalah gitu ya. Kenapa? Yang diusung nasionalisme, sekuler, sosialisme, Arab, pan-Arabisme sebagainya. Yes. Nihil pun hasilnya juga nggak ada. Sampai ada seorang ulama namanya Syekh Sya'rawi, itu dia sampai sujud syukur ketika tentara Arab tahun 67 kalah lawan Israel. Maksudnya? Sujud syukur, Bos. Kenapa? Coba kalau menang, nauzubillah katanya. Ini sosialisme Arab bakal jadi berhala baru. Wah, Allah. Kenapa? Menang kan? Wah, dipuja-puja nanti. Untungnya kalah, kata Syekh Sya'rawi. Gitu ya, Masya Allah. Kenapa? Karena kekalahan itulah Presiden Jamal Abdel Nasser ini Iya. habis, dia kehilangan muka. Dia mati dalam keadaan terhina. Allah. Karena kekalahan itu. Itu. Jadi itulah karena kita gak mengusung Islam. Sementara Yahudi mendirikan negara Israel. Oh, dia paham agama ya. Pakai agama. Doktrin agamanya kuat. Iya. Walaupun menurut kita itu doktrinnya akal-akalan, palsu, ayat kitab sucinya macam-macam lah ya. Tapi faktanya mereka pakai itu. Mereka pakai agama ini sebagai motivasi mereka untuk merebut wilayah Palestina, untuk menghancurkan Masjidil Aqsa, untuk membangun the third temple of Solomon gitu kan. Kuil Solomon yang ketiga kan mau dibangun. Apa dasarnya? Ya ayat suci mereka. Iya betul. Keyakinan agama. Semua tokoh-tokoh pendiri Israel bilang, kami bikin negara Israel ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk membangun kuil Solomon yang ketiga. Pemahaman dari nggak ada itu, kita nggak ada. Iya. Terus kita mau hadapi dengan apa? Nah, ini kan berarti kan perang narasi. Iya. Perang narasi itu berangkat dari apa? Sebuah doktrin keyakinan yang kuat. Kalau umat Islam nggak punya narasi yang kuat untuk melawan Zionis, ya selesai kita. Ya udahlah, damai aja. Ya udahlah, kita dapat 10% wilayah Palestina. Iya. Ya udahlah terus gitu kan. Ya udahlah. Habis. Masih langsung aja secara de facto kan sudah dikuasai Israel. Betul. Coba mereka masih pakai aja, masih nggak enak aja gitu ya. Buat menghancurkan, mau dibangun itu karena takut. Tapi sebenarnya mereka sekarang udah nggak takut lagi kok. Udah tiap hari dia. Mereka bahkan sudah sudah OVOS, mau menyembelih sapi merah lah dan lain sebagainya gitu ya. Video-video propaganda terkait dengan penghancuran Baitul Maqdis itu juga sudah marak ya. Membangun kembali tempel. Dan saya meyakini ini bukan cuma bicara peran state, tapi memang peran doktrin agama mereka yang begitu sangat mengakar. Termasuk genosida yang terjadi di Gaza itu adalah ada peran doktrin keagamaan. Doktrin keagamaan, betul. Doktrin keagamaan. Dan itu sudah pernah dibahas di Al Jazeera. Iya. Ya. Semua kepala intelijen keamanan Israel, semua pemimpin militer Israel ya, kementeriannya, kabinetnya itu semua dikuasai oleh lulusan sekolah-sekolah agama. Oh gitu ya. Pesantrennya Israel, pesantrennya Yahudi. Berarti begitu sangat konservatifnya mereka ya? Konservatif. Nggak ada negara paling konservatif secara agama di dunia kecuali dua. Israel dan Iran. Oh iya. Ini satunya bedanya sih Ahlus Sunnah. Kita kalau mau pakai agama dibilang radikal. Nah itu kesulitan ya kan? Kita kalau mau pakai
ideologi Islam, kita dibilang ekstremis. Yes. Padahal mereka sudah Teroris, mereka lebih dari itu. iya, menganggap genosida itu adalah bagian suci perjuangan mereka ya. Dibilang sama oposisi kemarin kan lucu ya. Iya. Siapa sih ya Ergolan bilang apa? Ehud Barat juga bilang, Barat. membunuh anak-anak dan perempuan udah kayak hobi. Allah. Itu kalau nggak ada otaknya diisi oleh doktrin sesat, apa? Sudah sangat pasti. Sudah pasti itu. Masa kita mau melawannya dengan narasi wa in janahu lisalmi fajnah laha. Kalau mereka cenderung untuk berdamai, maka berdamailah dengan mereka. Nggak bisa. Mereka nggak mau berdamai kok. Iya. Sampai sekarang pun gencatan senjata juga two state solution nggak ada dalam pikiran mereka. Terus kita mau ngemis-ngemis, udahlah two state solution, gimana? Iya. Ini yang menjadi satu tantangan internal umat Islam itu sendiri, Ustaz ya. Karena pemahaman kita itu ya Palestina hanya menjadi satu garis nasionalisme, padahal lebih dari itu, Ustaz. Lebih dari itu. Karena bicara agama dan Ottoman mengajarkan itu. Iya, ini peradaban Ottoman ini luar biasa ya. Tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang kekurangannya ya nggak usah kita ambil gitu ya. Tapi kelebihan mereka berkhidmat untuk menjaga kejatuhan Baitul Maqdis itu menundanya paling tidak selama 40 tahun. 40 tahun. Kalau enggak sudah lebih awal. Sudah lebih awal. Bahkan ya dari sebelumnya era Sultan Abdul Hamid mungkin ya, ya. Dari masa Abdul Majid. Abdul Majid ketika itu. Dan ketika itu kalau Anda baca nanti, kita akan launching ya buku kronik perlawanan Palestina, itu kalangan tulisan dari sejarawan dari Mesir. Itu awal mula Zionisme, dan mereka sudah berupaya secara sistematis dengan persiapan dana dan segala macam. Itu dimulai pada tahun 1840. 1840. Ya, ketika Mesir dikuasai oleh perwira yang bernama Muhammad Ali Pasha. Iya. Ya, dia kan orang Ottoman, gubernur, panglima militer dipercayakan itu. Nah, ketika Prancis keluar dari Mesir 1801, kan setelah revolusi Prancis, Napoleon Bonaparte 3 tahun menguasai Mesir. Prancis keluar dari situ, mereka mencari siapa nih perwira yang bisa diajak kerjasama dan menjadi pemimpin boneka di sana. Ini adalah terpilihlah itu. Dan dialah yang membuka selama memerintah 10 tahun, dia membuka akses bagi Yahudi sebanyak-banyaknya. Menguasai tanah, properti, mengizinkan ini, itu, dan sebagainya. Dan itu kemudian disadari oleh Sultan Abdul Majid, ini harus dicegah. Harus. Makanya, ya itu, terjadilah banyak dekret-dekret Sultan Ottoman yang kemudian membeli kembali tanah-tanah yang sudah dibeli oleh Yahudi. Luar biasa. Membatasi kunjungan ziarah orang Yahudi di Yerusalem, dan seterusnya. Luar biasa. Itu cara yang sudah ternyata disusun dari 2 abad sebelumnya, dari 1840-an. Karena mereka mimpinya kan 3000 tahun. Ingin kembali ke sini. Jadi Yahudi itu nggak diam ketika mereka dilindungi oleh Kesultanan Ottoman selama berabad-abad sejak Inkuisisi Spanyol. Di masa Sultan Kanuni, di masa Sultan Bayazid, Sultan Salim, dan seterusnya sampai Abdul Hamid. Itu mereka nggak diam. Mereka itu ibarat serigala berbulu domba. Ketika lemah mereka jinak. Ketika mereka punya kekuasaan dan mereka melihat kekuatan imperialisme Eropa Barat bisa ditunggangi untuk mewujudkan impian mereka akan keluar dengan taringnya. Strategi yang begitu sangat licik ya. Mereka sadar kecil. Jumlahnya Yahudi kecil, tapi kan kekuatan Eropa ini besar. Inggris, Prancis, Rusia, segala macam itu kan. Ini negara imperialis semua. Tambah lagi di abad Perang Dunia Kedua ada Amerika dan sebagainya. Dia pakai itu negara-negara itu untuk mewujudkan impiannya. Baik, saat ini begitu sangat menarik ya. Kalau bicara sejarah mungkin akan panjang dan nggak cukup di satu podcast ini mungkin, Zat, ya. Tapi ini menjadi satu pertanyaan terakhir, Zat. Kita sebagai generasi muda nih, Zat, ya. Apa peran kita hari ini dalam melanjutkan roadmap pembebasan Baitul Maqdis yang menurut antum berdasar pada nubuah dan juga Al-Quran dan Sunnah? Ya. Kita harus meningkatkan ya, generasi muda ini harus meningkatkan literasi. Itu pesan saya. Jadi peningkatan literasi. Diawali dari peningkatan literasi ya, kemudian bangkitkan kesadaran itu dengan melihat bagaimana perjuangan teman-teman kita, anak-anak kita yang ada di Gaza itu mereka korbankan
ya, negeri mereka, korbankan nyawa keluarga mereka untuk membela Masjidil Aqsa itu kan luar biasa. Sesuatu hal yang mungkin nggak terpikirkan oleh kita, tapi mereka sudah melakukan pengorbanan itu luar biasa. Dan hasilnya kan, sekarang tekanan dari Eropa, tekanan ini dan macam. Sekarang kondisi negara Israel seperti kata Ehud Barak itu dalam kondisi yang terkucilkan. Tidak lagi menjadi sebuah negara yang bersahabat bagi dunia internasional. Dan akan ada masanya hadir, seperti ditulis oleh Dr. Ibrahim Al-Ansari, Dekan Fakultas Syariah dari Qatar University, mengatakan akan ada waktunya sebentar lagi ketika pohon, batu akan mengatakan di belakang saya ada Yahudi, tangkap dia. Kenapa? Karena kejahatannya, kriminalitas mereka sudah melampaui batas, sehingga pohon dan batu saja mengeluh. Iya. Ya, dan mengatakan kepada orang-orang, ini di belakang saya ada Yahudi ngumpet, lu bunuh aja dia. Kenapa? Karena makhluk alam semesta ini sudah nggak kuat, ya, melihat kejahatan mereka. Gitu. Jadi kunci adalah literasi, yang kedua persatuan umat, yang ketiga leadership umat. Ini yang sangat menentukan. Tanpa leadership, umat ini kehilangan pemandu arah. Kalau leadership kita lemah, kita nggak akan bisa, ya, melakukan tindakan yang berdampak besar bagi pembebasan Baitul Maqdis. Masya Allah. Ya, makasih banyak nih Ustaz. Luar biasa sekali pesan-pesannya buat rekan-rekan sahabat sekalian dimanapun. Bahwasanya kita sebagai generasi penerus Ustaz, insya Allah menjadi pejuang juga, terutama anak muda ini, untuk kemudian kembali lagi bisa meningkatkan literasi kita, meningkatkan persatuan kita, dan yang ketiga mempersiapkan leadership, kepemimpinan. Karena pembebasan Al-Aqsa saya yakini atau kita yakini tidak hanya bisa dilakukan oleh 1-2 orang, kan? Secara berjamaah tentunya. Dan ini menjadi satu statement yang kalau menurut saya sangat luar biasa dari Ustaz Fahmi Salim. Semoga ini bisa menjadi satu pencerahan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa ini dulu Ustaz dalam podcast yang, dan teman-teman anak muda harus bangga. Bangga gimana Ustaz? Harus bangga. Antum ini hidup di zaman pembebasan Baitul Maqdis. Masya Allah, insya Allah. Harus jadi bagian itu. Harus bagian. Insya Allah. Ayo, jangan lupa bergabung dengan kita. YPU. YPU. Persahabatan Islam Usmani, kita bergerak berani untuk bela Palestina. Barisan Relawan Usmani Indonesia. Allah Akbar. Untuk kembali menghidupkan lagi sejarah perjuangan para pendahulu kita. Terima kasih. Bila itu daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.